Wakil wali kotanya jadi tersangka korupsi. Deddy Mulyadi bongkar anggaran kota Bandung. Kali ini KDM bertemu dengan Farhan, wali kota Bandung, dan membahas anggaran belanja yang Wali kota Bandung, satu-satunya kepala daerah yang berbalik arah melawan gubernurnya sendiri. Secara terang-terangan, wali kota Bandung M. Farhan menolak. Bayangkan sebuah daerah yang dulu lebih dikenal sebagai wilayah agraris, kini perlahan menjelma menjadi pusat industri strategis dengan skala global. Subang, sebuah... Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengganti Lee Kuan Yew? Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memperlakukan. Gini aja, ya, saya yakin di sini ada Silva, saya yakin. Udah, kita sekarang bikin otaknya. Malam tahun baru. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ya kan? Siapapun dia tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit. Tapi dia harus didorong untuk. Dan tentang tenaga kerja, memang ini menjadi concern paling besar bagi kita. Saya kemarin koordinasi langsung, Pak Gubernur langsung. Ya saya ngucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Ada sebuah berita yang sangat viral sekali guys. Bapak Wali Kota Jawa Barat, Bapak Farhan diisukan tersangka korupsi guys. Benarkah hal ini guys? Mari kita simak berita kali ini guys. Namun ada hal yang paling menarik juga guys ya. Nah ternyata hari ini Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi akan membuka lowongan pekerjaan 18.000 pegawai guys ya. Jadi bagi rakyat Jawa Barat yang membutuhkan pekerjaan, maka KDM akan menyiapkan lowongan pekerjaan 18.000 lowongan pekerjaan guys. Nah kok bisa guys? Iya, karena akan ada industri besar BYD guys ya, akan membuka produksinya di Jawa Barat guys. Hal ini disetujui oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi guys. Bahkan beliau sendiri sangat mendukungnya guys. Hal ini akan membangun perekonomian Jawa Barat guys. Terlebih kita akan bahas dulu berita tentang kasus korupsinya Bapak Farhan guys selaku Wali Kota Jawa Barat guys. Langsung saja guys, let's go guys. Wakil wali kotanya jadi tersangka korupsi. Deddy Mulyadi bongkar anggaran kota Bandung. Kali ini KDM bertemu dengan Farhan, wali kota Bandung, dan membahas anggaran belanja yang dilakukan. Namun pas KDM tanya untuk anggaran jalan, dia terheran-heran kenapa alokasinya dikit banget. Nah berarti kan jalan yang di jalan-jalan gang kelurahan sudah berapa persen yang dalam posisi berhotmik? Nah, kalau berhotmik mah masih rendah Pak, terus terang aja. Nah, sekarang anggaran jalan berapa yang di Kota Bandung? Jalan 137 M. Yeah. Hanya jalan. Kalau trotoarnya 36, drainase 40. 137 letik teuing Kota Bandung jalan sakitu mah. Siap. Ini kota 7 triliun minimal 400 miliar. Soalnya gini Pak, provinsi ini tahun ini saja Provinsi Jabar bangun jalan yang di Kota Bandung sudah tamat sampai sini. Ini provinsi saja bangun jalan tuh dari Lembang ke sini 53 miliar sekarang selesai. Coba pakai PJU, pakai drainase. Nah sekarang gini, jalan kota ke Bandung yang dalam keadaan mantap ada berapa persen? Dalam keadaan mantap mas, setelah saya hitung kemarin baru 17%. Mantap artinya bagus, mulus ya, apa ya? Pokoknya tengah digiluk nggak geser. Ya, 17% Pak. Tuh jauh aneh. Dalam posisi kota Bandung yang menjadi pusatnya provinsi Jawa Barat, aku saeutik teuing Wali. Oke siap. Padahal setelah dibongkar ada sebuah pos anggaran besar dalam belanja hibah. Entah untuk keperluan apa, yang jelas belanja hibah ini nominalnya gede banget cuy. Dibanding dengan biaya bangun jalan, ternyata hibah ini anggarannya hampir 2 kali lipat. Isi belanja kota Bandung tuh apa isinya aja? Isi belanjanya Pak?
yang diajuin ke kita minta dievaluasi itu. Kan anggarannya 7 triliun lebih, tapi saya lihat komposisi belanja pembangunannya rendah banget. Dari 7,4 triliun itu komposisinya belanja pegawai di 2,6 triliun, belanja barang jasa 3,5 triliun, belanja hibah 345 miliar. 345 miliar belanja hibahnya. Belanja hibah, Pak. Lebih gede daripada belanja jalan. Belanja jalan sendiri hanya 145 miliar. Ya nggak akan bisa punya jalan bagus Pak Kota Bandung. Belanja hibah lebih gede daripada belanja jalan. Belanja modalnya hanya 744 miliar. Jadi dari anggaran 7,4 triliun, belanja modalnya hanya 10%. Di bawah 10%. Komposisinya belanja kalau model begini Pak, nggak akan bisa Kota Bandung tertata dengan baik. Wakil Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengen telepon itu? Lain, bocok lah. Jadi di samping terkena kasus korupsi yang tadi guys, ternyata ketahuan guys. Namun di balik itu memang Bapak Farhan ini ada sedikit perbedaan misi dengan KDM guys ya. Dari hal ini beliau menyindir KDM guys. No, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ini parah nih. Ikutan. Saya tidak mengarah pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia, maka KTT hanya tampil di YouTube, sampai tinggal. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Nah itu guys, kira-kira menurut kamu siapa guys yang dimaksud wali kota ini guys, kalau bukan Kang Deddy guys? Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung, anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi Pasar Caringin Bandung yang kala itu pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kewenangannya bukan di ranah Pemprov Jabar, selain Pasar Caringin, tumpukan sampah kembali mencuat di berbagai titik tempat pembuangan sementara TPS di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya menimbulkan bau tak sedap, kondisi ini juga memicu keluhan warga yang merasa kota semakin kumuh. Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy melontarkan sindiran kepada pemerintah Kota Bandung yang menurutnya tak bisa mengatasi masalah sampah dengan APBD yang ada. Diketahui, APBD Kota Bandung tahun 2025 mencapai 7,8 triliun rupiah. Deddy menyebut seharusnya Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah. Kalau menurut kalian gimana Lur? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa sekali guys ya, dari dana 7,8 triliun itu tapi kondisi kotanya kok masih kumuh, masih kotor guys ya. Walaupun itu mungkin hanya tempat tertentu atau mungkin pelosok, ya memang nggak pantas sekali guys ya. Yang memang di situ Kota Bandung ini kan sudah terkenal bahkan sampai ke mancanegara guys ya. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Dan kemudian apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah satu, tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya. Yang kedua, tingkatkan tata estetika kabupaten kotanya. Tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya harus bersih dan tertata. Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Yang ketiga adalah bebaskan berbagai pungutan liar, dari mulai parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada 2 tiket yang dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah tata para
pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya. Yang berikutnya adalah para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik. Yang keempat adalah membangun keamanan dalam lingkungan tempat kunjungan wisatanya. Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli, kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ketika musim kunjungan wisata. Kalau seluruhnya dikembangkan oleh kita semua, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong. Kenapa? Mereka merasa nyaman. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini memang misinya itu sangat mulia sekali guys ya. Tidak hanya peradaban di Jawa Barat guys, tapi dia pun seolah memberikan support membangun peradaban di Indonesia ini guys ya. Menurut kamu gimana guys? Ya memang hal ini sangat disepelekan oleh para gubernur guys. Hanya Kang Deddy inilah salah satu gubernur yang pola pikirnya itu terdepan guys ya. Wali Kota Bandung, satu-satunya kepala daerah yang berbalik arah melawan gubernurnya sendiri. Secara terang-terangan, Wali Kota Bandung M. Farhan menolak beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Kata Kang Deddy, ASN jangan rapat di hotel. Kata Wali Kota Bandung, kenapa? Justru itu bantu ekonomi lokal. Kata Kang Deddy, study tour dilarang. Kata Wali Kota Bandung, saya izinkan asal akademiknya aman. Kata Kang Deddy, jam sekolahnya dimajuin iya. Kata Farhan, Bandung nggak cocok. Kemudian Kang Deddy instruksikan bongkar teras Ciampelas. Kata Farhan, loh itu kan bagian dari wajah kota. Kata gubernur, kalau nggak setuju mending mundur aja. Tapi kata Wali Kota Bandung Farhan, kalem, saya ikut pusat, bukan ikut provinsi. Nah ini nih pertanyaan panasnya, apakah Farhan pemimpin visioner atau kepala daerah yang tidak bisa bekerja sama? Coba tulis di kolom komentar. Itu guys, jadi memang misi daripada Mas Farhan ini guys sebagai wali kota Jawa Barat ini belum bisa satu visioner dengan Kang Deddy guys. Ya ndak tahu, mungkin suatu hari beliaunya akan sadar guys ya, akan sadar pentingnya membangun kota yang bersih, kota yang maju, kota yang indah guys, seperti visi dan misinya Kang Deddy Mulyadi guys. Gini aja, ya, saya yakin di sini ada Silva, saya yakin. Udah, kita sekarang bikin otaknya, malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Nah ini Kang Deddy program nanti tahun baru guys ya, untuk menertibkan dan akan intinya itu supaya lebih tertib gitu guys. Keputusan. Siap. Beca ngapa? Hah? Beca. Di Bandung beca ada beca. Inges jeung beca na ongkol lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat 2 hari, malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Siap. Mantap tidak? Mantap. Kira-kira menurut kamu gimana guys? Di masing-masing daerah mungkin cuma Kang Deddy guys ya yang pola pikirnya itu menyentuh hati rakyat guys, peduli dengan rakyat, nggak cuma melarang, nggak cuma mengatur, tapi memberikan sebuah solusi gitu guys ya. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD, ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Didik gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang tuh tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Bagus. Siap kan tenaga kerjanya? Siap. Biayanya disiapin. Siap. Oke, aman. Pada Mungkin akan diawali dari Jawa Barat guys, menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian seluruh provinsi se-Indonesia guys ya, yang terinspirasi dari gerakan Kang Deddy Mulyadi ini guys. Siapapun dia tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit, tapi dia harus didorong untuk
berjalan dengan cepat, berproduksi dengan cepat, melahirkan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa nyiapin lapangan kerja dalam jumlah banyak. ASN ada batasannya, P3K ada batasannya, dan kemudian negara juga ada batasannya. Karena keuangan kalau disedot oleh pegawai terus, kapan membangunnya? Maka yang berikutnya adalah mendorong lapangan kerja. Di mendorong lapangan kerja ini, maka tugas negara satu, mempermudah regulasi, jangan dipersulit. Perizinan harus cepat. Bila perlu orang nggak ada konsultan, siapin konsultannya oleh pemerintah. Itu caranya. Nah kemudian rapat-rapat harus diperpendek, harus dipercepat. Lahir keputusan harus cepat. Gubernurnya, bupatinya harus secara teknis detil, ngerti masalah, bagaimana mengurai masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Setelah itu berikan jaminan untuk memberikan jaminan pada investor, kamu jalan, saya jawab, kamu jalan, saya tanggung jawab. Selesai Pak. Saya udah nggak tahu berapa pabrik di Jawa Barat hari ini bisa berjalan dengan kalimat saya, kamu jalan, saya tanggung jawab. Jalan Pak. Pusingnya industri oleh siapa? Datang kelompok orang, 10 orang, ngajukan audiensi, ini masalahnya ini, lama. Besoknya datang lagi, audiensi lagi, ini lagi masalahnya, lama. Masalahnya tidak selesai, audiensinya menghabiskan masa orang untuk waktunya untuk bekerja. Karena di Indonesia ini problemnya satu, bekerja itu mudah di Indonesia itu, yang susah itu adalah menanggapin orang yang mengomentari orang kerja. Itu Indonesia. Untuk itu harus jalan. Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandim, Pak Ramil, dan seluruh jajaran yang memberikan support terhadap perjalanan industri ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse, yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21, artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam, saya bilang kalau tidak berproses P21 maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik, dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi premanisme siapapun. Jadi ini guys ya, langkah sederhananya kalau memang masyarakat itu tercukupi perekonomiannya guys, ekonominya tercukupi, insya Allah ini akan mengurangi premanisme guys ya, yang memang latar belakang premanisme ini salah satunya mungkin dari ekonomi guys ya. Kebanyakan dari mereka ini mungkin pengangguran gitu guys ya, tidak ada kerjaan. Nah ini salah satu solusi dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi guys ya, untuk mengurangi premanisme atau kriminalisasi itu guys ya, meningkatkan jumlah tenaga kerja, lapangan pekerjaan gitu guys. Dan tentang tenaga kerja, memang ini menjadi concern paling besar begitu Pak. Saya kemarin koordinasi langsung, Pak Gubernur langsung aware dengan hal ini karena kemarin sempat ada rame ya di Vinpas, ada demo, Pak Gubernur sampai langsung nelfon ke saya. Jadi rencananya memang ke depan ini semua industri yang ada di Kabupaten Subang akan kita buatkan menjadi satu jalur untuk sistem perekrutan. Itu melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dimana di aplikasi itu nanti sudah langsung ada subnya, bahwa misalkan Vinfas membutuhkan 16.000 misalkan, itu di aplikasi itu sudah diintegrasikan langsung dengan kampus yang ada di Kabupaten Subang, dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Jadi tidak ada lagi, ini saya tegaskan ya, saya tidak mau lagi ada jatah-jatah seperti itu. Mohon maaf, ini semua bisa kita koreksi
Saya ingin dan Pak Gubernur itu menghilangkan stigma jatah A, jatah B, jatah C. Tapi yang jelas dan konkret itu masyarakat di desanya harus masuk, masyarakat di kecamatannya harus masuk. Kalau di kecamatannya sudah tidak ada, baru di kabupatennya harus masuk. Baru kalau di kabupatennya tidak ada, baru nyari dari luar. Dan di aplikasi itu semua sudah terintegrasi ya. Sudah terintegrasi bahwa misalkan di integrasi itu dari 16.000, 8.000-nya harus desa kalau Pinpas pada ASI, harus desa pada ASI tersortir itu. Nggak bisa masuk, nyari se-Kabupaten Subang, itu terintegrasi semua. Dan nanti di aplikasi itu juga akan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga nanti, kan Subang juga banyak perguruan tinggi yang menghasilkan orang-orang teknik engineering, ada dari Polsub, di Unsub pun ada jurusan teknik. Karena kan memang industri yang masuk hari ini kebanyakannya sedang manufaktur. Industrinya industri mobil dan lain-lain. Otomatis yang dicarinya harus engineering, harus orang yang punya teknik. Nah ini nanti terintegrasi sistemnya. Dan Finfast kemarin sudah ditelepon langsung oleh Pak Gubernur bahwa sistemnya harus sudah dipakai itu. Jadi keren sekali guys ya, untuk menyimpulkan atau memudahkan pemerintahan daerah itu sehingga tidak ribet-ribet gitu guys ya. Jadi cukup buka aplikasi bagi yang ingin melamar pekerjaan gitu aja guys. Jadi semuanya akan dikoordinir dalam sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten pemerintah provinsi Jawa Barat gitu guys ya. Dan mudah-mudahan hal ini akan menjadi inspirasi untuk provinsi lain juga guys, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya guys, seluruh Indonesia guys. Pertama, ya saya ucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya nggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima nggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Ya, nggak Bu, kasih mic aja, jangan bohongan sama saya. Gimana Pak? Ya, ini kan tadi Kak Sidik udah cerita nih, hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans, ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar diklik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah, yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses Pak, karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses. Jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Sekarang kebutuhan Ibu berapa? Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Hari ini bukan acara seremonial ya. Hari ini kita menyatukan pikiran kita pada tujuan yang sama, agar anak-anak yang dilahirkan di sistem pendidikan Jawa Barat menjadi anak-anak yang pancawaluya. Di antara anak pancawaluya ini ada peluang kerja. Peluang kerjanya dalam 4.500 karyawan akan direkrut oleh PT BYD, yaitu memproduksi mesin mobil listrik di Subang, di kawasan Surya Cipta, gitu loh. Ini kan jelas gitu. Gitu loh. Nah, saya ingin yang 6.000 itu diisi oleh seluruh lulusan terbaik pelajar di Provinsi Jawa Barat, gitu. Nah, oke, Angga, ya Bu. Izin Pak, sampai 2025, 2026, kebutuhan BYD kurang lebih 6.000. Dan nantinya itu kenaikan akan bertambah setiap bulannya kurang lebih 29%. Jadi kebutuhannya 6.000. 6.000 Dari Pak. 6.000 itu kan nanti kita akan punya sistem layanan rekrutmen tenaga kerja online. Jadi tidak ada nanti ke BYD orang bawa lamaran, nggak ada. Saya ingin begini malah, gitu loh. Di nama-nama ini yang akan dipersiapkan itu kalau sudah ada, kita mau bikin dari sekarang, saya masukin anggaran di Januari, kita latihannya di Pemprov aja, Ibu siapin tenaga teknisnya yang ngasih makannya biar kita. Siap Pak. Nah,
Ya Bu. Nah, itu saya sekarang jawab Kadis Tenaker. Kadis Tenakernya ada? Ayo Bu, sok. Dari 6.000 itu di database Ibu udah punya berapa yang orang Subang, yang penduduk lokal di situnya? Kalau secara lokasi belum nampak Pak. Tapi ada 10.000 sekian yang sudah masuk secara umum, tapi khusus untuk BYD ini masih berproses dari 4.500, kami terus dorong untuk bisa secepatnya. Kenapa belum nampak? Bukankah setiap data itu berarti sudah ada akses alamat? Iya Pak, harusnya ada Pak. Kami cek Pak. Siap. Coba di handphone itu bisa dicek nggak? Sekarang belum launching Pak, hari ini belum. Yang nyari gawe kan baru tanggal 7 nanti. Oh, di launchingnya. Ya. Tapi di datanya udah ada. Nanti saya jangan sampai launching bohongan Bu. Iya Pak. Untuk nyari gawe hari ini. Enggak, sekarang nanya saya katakan. Sudah ada yang input data belum? Sudah ada Pak. Nanti integrasinya mungkin sedang dilakukan hari ini Pak oleh Pak Didit CS untuk dari aplikasi lama ke aplikasi nyari gawe. Pertanyaan saya adalah kan ada data kependudukan. Dari data kependudukan itu kan bisa diambil data lulusan angkatan kerja. Dari lulusan angkatan kerja itu kan bisa dipilih di sistem data itu lulusan SMK, kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siapa? Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500 yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi. Lulus. Trainingnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Lulusnya di kata siapa? Kata sekolah dan kata LSP. Lembaga sertifikasi. Datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Sudah di-input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke nyari gawe itu Pak. Butuh waktu berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke. Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke nyari gawe. Oke, saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau susah-susah amat. Data yang dari Bapak itu kan tinggal dikasihin aja, datanya dipindahin. Cara berpikir saya itu sederhana. BYD BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi, assessment. Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata geblek duit. Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kuno jadi kudu liur muter. Ini memang pola pikir orang yang cerdas guys ya, kecerdasan dari hati yang sangat apa guys, pokoknya hati yang tulus, hati yang bersih guys ya. Jadi orang cerdas dengan orang pintar itu beda guys. Kalau orang cerdas itu dia menggunakan naluri hati juga guys ya, maka disitulah yang membedakan orang pintar dengan orang yang cerdas guys. Orang cerdas selalu pola pikirnya cepat guys ya. Bayangkan sebuah daerah yang dulu lebih dikenal sebagai wilayah agraris, kini perlahan menjelma menjadi pusat industri strategis dengan skala global. Subang, sebuah kabupaten di Jawa Barat, kini berada di garis depan transformasi ekonomi Indonesia. Bahkan, muncul wacana yang menyandingkan Subang dengan Singapura, dan ada pula yang menyebut Jawa Barat sedang diproyeksikan menjadi Silicon Valley baru di Asia Tenggara. Apakah ini sekadar mimpi? Atau justru sebuah peluang nyata? Indonesia saat ini sedang gencar melakukan transformasi industri, khususnya di sektor otomotif dan energi terbarukan. Kehadiran pabrik kendaraan listrik BYD di Subang bukan hanya simbol investasi, tetapi juga langkah besar menuju target emisi nol bersih pada tahun ke-2060. Pemerintah Indonesia melihat momentum ini sebagai titik awal pergeseran paradigma dari industri berbasis fosil menuju teknologi hijau. Namun, perjalanan menuju cita-cita besar itu tentu tidak mudah. Subang, dengan posisi strategisnya yang dekat dengan pelabuhan Patimban dan jalur tol Trans Jawa, memang sangat potensial. Tetapi persoalan klasik seperti pembebasan lahan, resistensi masyarakat, hingga adanya gangguan keamanan menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Di sisi lain, kepemimpinan Deddy Mulyadi cukup menonjol, dengan gaya komunikatif dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat.
Ia berusaha memastikan bahwa pembangunan pabrik ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga Subang. Prinsip keberpihakan pada masyarakat lokal ini menjadi kunci agar transformasi industri berjalan berkelanjutan. Inilah yang membuat isu Subang begitu menarik. Di satu sisi ada potensi ekonomi raksasa, di sisi lain ada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan industri, lingkungan, dan masyarakat. Maka wajar jika muncul perdebatan. Apakah Subang benar-benar bisa bersaing hingga disandingkan dengan Singapura? Peristiwa penting terjadi ketika BYD resmi memulai pembangunan pabrik kendaraan listrik di Subang, Jawa Barat. Nilai investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah serta proyeksi tenaga kerja hingga 18.000 orang membuat kabar ini menjadi sorotan regional. Bahkan, sejumlah media asing menyebut langkah Indonesia ini sebagai game changer di Asia Tenggara. Tidak berhenti di situ, pada bulan Agustus tahun 2025, Deddy Mulyadi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya soal otomotif, tetapi juga pembangunan sektor pertanian hijau dengan konsep tata ruang yang selaras. Ini menjadi bukti bahwa transformasi Subang tidak dilakukan secara serampangan, melainkan dengan pendekatan yang terintegrasi. Namun, peristiwa besar ini juga memunculkan dinamika sosial. Ada sebagian masyarakat yang khawatir lahan pertanian mereka tergusur. Ada pula kelompok yang khawatir investasi besar hanya akan menguntungkan segelintir pihak. Untuk meredam hal ini, Deddy Mulyadi melakukan pendekatan persuasif, bahkan mengadakan dialog langsung antara masyarakat dengan investor. Yang menarik, Deddy juga menekankan bahwa perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Jawa Barat harus menempatkan kantor pusatnya di sana, bukan di Jakarta. Dengan begitu, pendapatan pajak bisa langsung masuk ke daerah, bukan terserap pusat. Inilah peristiwa besar yang menunjukkan bahwa Jawa Barat sedang membangun model ekonomi yang lebih mandiri. Secara geopolitik, langkah Indonesia mengembangkan Subang sebagai pusat otomotif listrik memiliki dampak besar. Asia Tenggara selama ini masih didominasi oleh Thailand sebagai hub otomotif konvensional. Dengan masuknya BYD dan potensi rantai pasok baterai nikel di Indonesia, peta kekuatan industri kawasan bisa berubah drastis. Secara ekonomi, nilai investasi yang mencapai lebih dari 33 triliun rupiah tidak hanya masuk ke sektor otomotif, tetapi juga mendorong pertumbuhan di sektor logistik, konstruksi, hingga jasa pendukung. Efek ganda dari investasi ini diperkirakan bisa meningkatkan produk domestik regional bruto Jawa Barat secara signifikan dalam 5 tahun mendatang. Geopolitik energi juga ikut terdorong. Indonesia yang kaya akan nikel kini punya posisi tawar yang sangat kuat. Nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik, dan dunia sedang berebut akses ke sumber daya ini. Dengan Subang sebagai hub industri, Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan komparatif ini untuk memimpin transisi energi di kawasan. Tetapi, tantangannya juga nyata. Negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia tidak tinggal diam. Mereka juga menawarkan insentif besar untuk menarik investasi serupa. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum di Indonesia akan menjadi faktor penentu apakah Subang benar-benar bisa menyalip Singapura dalam hal daya tarik investasi. Dampak paling nyata tentu ada pada sektor tenaga kerja. Dengan proyeksi penyerapan hingga 18.000 tenaga kerja, Subang berpotensi menjadi magnet migrasi baru. Masyarakat lokal bisa merasakan peningkatan kesejahteraan, sementara daerah sekitarnya akan mengalami pertumbuhan ekonomi menular. Dampak kedua ada pada sektor energi dan lingkungan. Dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik, Indonesia akan mendorong percepatan pengurangan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen global dalam Paris Agreement dan bisa meningkatkan posisi diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dampak ketiga adalah pada ekonomi nasional. Pajak daerah, peningkatan konsumsi domestik, hingga potensi ekspor kendaraan listrik ke pasar Asia akan memberikan kontribusi besar pada perekonomian. Subang bisa menjadi pintu masuk Indonesia menuju industri otomotif masa depan. Namun di sisi global, langkah ini bisa memicu persaingan baru. Negara produsen minyak bisa merasa terancam, sementara negara-negara produsen teknologi akan melihat Indonesia sebagai kompetitor. Dunia otomotif global sedang berada di titik persimpangan, dan Subang kini ikut masuk dalam peta permainan besar ini. Jika tren ini berlanjut, Subang bisa menjadi kawasan industri terbesar kedua setelah Karawang. Dalam 10 tahun mendatang, bukan tidak mungkin Jawa Barat benar-benar bisa disebut sebagai Silicon Valley baru di Asia Tenggara, khususnya dalam industri kendaraan listrik. Prediksi lain menunjukkan bahwa jika pembangunan berjalan lancar, Subang akan menjadi epicentrum investasi asing langsung di Indonesia. Hal ini akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi,
sekaligus menggeser dominasi Singapura sebagai pusat bisnis kawasan. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi, infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, air, serta jaringan internet berkecepatan tinggi harus dipastikan memadai. Tanpa itu semua, investasi besar hanya akan menjadi setengah jalan. Pemerintah daerah dan pusat harus bergerak cepat mengantisipasi lonjakan kebutuhan ini. Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan keterlibatan masyarakat lokal. Pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, hingga keterlibatan UMKM lokal harus menjadi prioritas. Dengan begitu, manfaat industri tidak hanya berhenti pada investor besar, tetapi juga merata ke seluruh lapisan masyarakat. Subang saat ini berada di persimpangan sejarah. Pilihannya hanya dua, menjadi simbol keberhasilan transformasi industri Indonesia, atau justru menjadi contoh kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Tetapi dengan kepemimpinan yang tegas, kebijakan yang konsisten, dan dukungan masyarakat, peluang Subang untuk bersinar sangat terbuka lebar. Kisah Deddy Mulyadi yang berani membuka dialog dengan investor dan masyarakat adalah gambaran baru dari gaya kepemimpinan yang adaptif. Ia tidak hanya fokus pada investasi, tetapi juga memperhatikan lingkungan, pertanian, dan tata ruang. Hal ini penting untuk memastikan Subang tumbuh secara berkelanjutan. Jika langkah-langkah ini terus dijalankan, Jawa Barat benar-benar bisa menjadi Silicon Valley baru di Asia Tenggara. Bukan hanya sebagai pusat industri, tetapi juga sebagai pusat inovasi, teknologi, dan energi hijau. Inilah masa depan yang sedang dibangun hari ini di Subang. Kira-kira menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.